Assalamualaikum, balik lagi di channel Dearanas. Yeay, di video kali ini aku mau bahas tentang pembuatan visa untuk student visa UK, dependent visa sama child dependent visa. Apa aja syaratnya, gimana prosedurnya, dan biayanya berapa? Ya, yang pertama nih untuk keseluruhan, yang pastinya untuk buat visa kita harus punya paspor dulu ya kan. Yang belum bikin paspor dulu. Yang paspornya udah mau expired beberapa bulan ke depan, wajib diperpanjang masa berlakunya. Kalau di Indonesia sekarang untuk yang terbaru udah sampai 10 tahun nih ya masa berlakunya. Nah terus dokumen yang penting lagi itu adalah namanya CAS. CAS itu didapat dari universitas di mana student ini diterima. Kalau kali pertama diterima dapat LOE. Setelah LOE dikonfirmasi, kemudian membayar berapa persen dari tuition fee atau uang sekolahnya. Nah itu akhirnya bisa terbit deh CAS ini. CAS yang akan digunakan untuk daftar visa gitu. Nah setelah CAS, karena kita ke UK, jadi ada beberapa list negara yang mewajibkan kalau mau datang ke UK harus punya sertifikat TB. Salah satu negara itu adalah Indonesia ya. Jadi kita wajib punya sertifikat bebas tuberkulosis. Nah kalau untuk di Indonesia itu ada beberapa kota, Bali, Jakarta, Surabaya, Tangerang kalau nggak salah. Nah di tiap kota itu ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk oleh UK government untuk melakukan pemeriksaan tuberkulosis. Nah, waktu itu aku di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Untuk biayanya berapa? Nanti aku kasih listnya. Nah, ini biayanya. Nah, ini ada di Bali, di Jakarta, Surabaya, Tangerang. Ini untuk biayanya. Terus semuanya itu wajib ya. Kalau untuk orang dewasa, aku dan suami itu di X-ray. Kemudian untuk anak-anak, karena anak aku masih di bawah 11 tahun, mereka cuman ditanya aja sama dokternya, ditanya-tanya tentang keseharian, tentang track record kesehatan mereka. Terus mereka ini sebenarnya tergantung dari hasil orang tuanya gimana. Kalau ada salah satu orang tuanya yang ada kecenderungan TB, nah baru mereka diperiksa lebih lanjut. Nah gitu. Terus kalau misalnya hasil TB-nya positif, itu akan ada pemeriksaan dahak pagi dan prosesnya akan memakan proses waktu yang lebih lama untuk penelitian dahak itu. Nah terus setelah sertifikat TB untuk dependent atau partner studentnya ini, dependent tuh tanggungannya si student ini, misalnya aku harus melampirkan sertifikat pernikahan, buku nikah, sama kalau untuk anak-anak itu birth certificate. Nah gitu. Terus biayanya itu untuk student visa ataupun untuk dependent 490 pound sterling. Itu sama semuanya. Jadi ya tinggal dikali aja berapa orangnya, segitu. Terus kemudian harus bayar healthcare surcharge juga. Untuk student itu per tahunnya 470 pound sterling. Jadi kalau untuk student yang masa belajarnya 1 tahun, dia tuh wajib bayarnya itu 1,5 tahun. Jadi 470 pounds dikali 1,5, ya sekian pound sterling harus dibayar saat kita daftar visa ya, saat kita apply visa. Jadi itu bayarnya sekalian sama bayar visanya gitu. Nah untuk dependentnya waktu itu sih aku bayarnya sekitar 757 pound sterling. Aku sama anak-anak itu nggak ada bedanya, sama nominalnya sekitar 757 pound sterling. Itu jadi ada link gitu di link kayak gini, link
untuk calculate berapa sih healthcare yang harus kalian bayar untuk dependent ataupun child dependent. Nah, jadi untuk healthcare surcharge ini wajib ya. Jadi dipakai atau nggak dipakai ini harus dibayar saat kita bikin visa dependent ataupun visa student ke UK gitu. Nah, kemudian ada lagi biaya yang harus ditunjukkan saat kita apply visa. Jadi ini biaya deposit namanya. Harus ada uang mengendap selama 28 hari di rekening. Itu sebanyak kalau nih ya, bisa dilihat di sini, kalau mahasiswa yang study di luar London itu dia 1.230 pound sterling per month kali 9 bulan. Kalau di kota London 1.334 pound sterling per month. Kalau dependent dan dependent child sebesar sekian nih. Nah, ini semua dikali 9 ya, karena untuk 9 bulan hidup di sana lah intinya gitu. Ini semacam kayak garansi gitu, kita bisa nggak hidup di sana selama itu dengan biaya kita sendiri gitu. Untuk dokumen pendukung lainnya itu sih standar ya, kayak kartu keluarga, KTP, dan semua harus udah ditranslasi bahasa Inggris. Terus habis itu gimana sih prosedur pendaftarannya? Jadi semua tuh online ya. Aku dan suami dan anak-anak waktu itu daftar online. Kita kebetulan dibantu oleh tim Euromanagement. Kita dibantu untuk daftar visa online. Waktu itu kita daftar online tanggal 19 Juni. Terus kita apply online tuh, masukin data online, kemudian jawab pertanyaan online. Dan hari itu juga kalau bisa langsung bayar. Begitu udah bayar visa plus healthcare surcharge-nya, terus kita bisa langsung pilih nih mau datang ke VFS Globalnya kapan untuk pengambilan biometrik untuk foto sama sidik jari. Nah, itu kapan? Nah, waktu itu aku tanggal 27 Juni ke VFS. Kita yang nentuin sendiri sih. Sebenarnya bisanya kapan itu banyak, biasanya kuotanya, slotnya tuh banyak mereka ya. Kita ke VFS, ngapain aja? Kita di sana itu cuman nyerahin dokumen hard copy yang buat mereka kirim ke government UK, hard copy paspor segala macam yang tadi udah aku sebutin, sertifikat pernikahan, buku nikah, itu fotokopinya aja ya, dan yang udah 2 bahasa ya, yang udah bahasa Inggris sih. Tapi kalau buku nikah sekarang nih di Indonesia kan udah 2 bahasa ya, jadi nggak usah ditranslasi lagi. Terus kayak kakak, buku dokumen pendukung itu yang tadi aku sebutin, itu hard copy-nya kita kasih buat mereka kirim ke government UK. Terus untuk kita sendiri ya kita dipanggil gitu ke suatu ruangan untuk foto sama sidik jari. Kalau untuk anak aku karena masih di bawah 5 tahun, jadi mereka nggak ambil sidik jari, cuman foto aja gitu. Nah, setelah itu udah deh, tinggal berdoa yang banyak, nunggu nih kapan visanya keluar. Waktu itu aku keluarnya itu tanggal 5 Juli. Jadi 27 Juni aku ambil biometrik, aku dan keluarga aku ambil biometrik di VFS. Tanggal 5 Juli kita udah keluar visanya, alhamdulillah. Tapi kalau padahal kita bayarnya visa reguler ya, bukan visa percepatan, tapi nggak tahu kenapa alhamdulillah waktu itu cepet banget keluarnya. Jadi kita tanggal 5 Juli itu udah di email untuk collect the passport nih yang udah ada visanya gitu.
Nah, jadi sekitar 1 minggu sebenarnya udah selesai pembuatan visanya. Menurut aku cepet banget ya, alhamdulillah. Karena kan normalnya 3 minggu pembuatan visa reguler tuh. Nah, setelah visa selesai, kita nunggu letter dari government UK untuk pengambilan BRP. Jadi nanti bakal di email, isinya itu letter untuk pengambilan BRP, berapa lama masa BRP-nya. Sorry, tadi aku belum jelasin kalau visa itu boleh dibikin itu jeda waktunya 6 bulan sebelum mulainya belajar si student ini gitu. 6 bulan sebelumnya udah bisa bikin visa gitu. Terus jadi letter yang kita udah terima itu untuk ngambil BRP. Jadi sebenarnya apa sih BRP ini? BRP ini kayak semacam ID card gitu ya. Jadi visa itu kita butuhkan untuk masuk ke UK-nya. Nah, begitu udah sampai UK, adik-adik kita yang kita pakai adalah BRP gitu. Jadi BRP ini diambilnya di mana, masa berlakunya sampai berapa lama itu biasanya tergantung dari si studentnya. Masa berlakunya misalnya dia graduate-nya sampai bulan Januari tahun 2025 gitu. Jadi kita biasanya ngikutin studentnya deh nih, BRP-nya berlakunya sampai masa tersebut gitu. Jadi sebenarnya berlakunya visa dan BRP dependent ataupun dependent child itu tergantung sama si studentnya gitu. Menurut aku itu aja sih penjelasannya ya. Kalau untuk UK visa, student UK visa ataupun dependent UK visa, menurut aku nggak terlalu ribet ya kalau dibandingin dengan negara Eropa yang lain gitu. Cuman ini ada tambahannya aja sih itu TB, sertifikat TB. Cuman kalau yang negara di Eropa lain misalnya Jerman, di Belanda, setahu aku sih nggak pakai itu ya. Udah sekian aja menurut aku. Thanks for watching and sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.